Hari ini tanggal 8 November 2023 sesuai dengan polling kemarin ya. 2 hari yang lalu polling itu kan soal kehidupan pasca kematian, khususnya ya terkait dengan tragedi kemanusiaan di Palestina. Nah, ada siapa aja nih? Bang Pius Enggar, Bang, malam Bang. Lo ini Bang yang minta point of view Bang, paling ngotot ya. Ada Putri Indra, lagi di mana kamu Le? Ada Oka, terus ada siapa ini? Crystal Tansil. Siapa ya kak dia? Lagi di mana Bang? Nah, wih, Bang Pius ini kok pesimis banget Bang? Abis mati mah pasrah aja, nggak usah dipikirin. Wih, nggak gitu lah Bang. Nggak gitu lah Bang. Lu ini orang Katolik gimana Bang? Biar dipikir yang di dunia. Oh gitu Bang ya. Tapi kan kita punya kepercayaan sih Bang. Bang Pius Enggar. Kawanku Katolik juga. Banyak ya malam ini ya yang gabung ya. Aku lambaikan tangan aja lah. Mas Catur nggak usah ini ya Mas ya. Bergabung nggak? Lagi di nggak usah bergabung Mas ya. Aku lambaikan tangan lah ya. Karena kemarin pollingnya ya lumayan. Jadi hari ini tanggal 4 November ya. Kita live lagi. Terus aku juga mau cerita bahwasannya 2 hari yang lalu ya hari Kamis itu di tempatku umat Katolik itu di paroki ya khususnya paroki Kabar Gembira Stasi Kota Bumi itu ya merayakan perayaan peringatan Arwah Orang Beriman hari Kamis kemarin dari jam 3 sampai jam setengah 6 lah kira-kira perayaannya sampai setengah 6 itu umat bawa apa bunga taburnya diberkati terus pulang misa langsung ke ini ya ke makam gitu. Secara khusus itu gereja Katolik ya mengajak itu kita mendoakan almarhum leluhur gitu terus apa orang-orang terdekat sanak saudara yang telah meninggal dunia dan bukan ini ya bukan seperti Halloween tuh bukan lah ya Halloween mah budaya Eropa. Halloween budaya Eropa. Ini apa sih Luffy ini? Luffy adik Dona ini kamu jangan-jangan nontonnya sama Dona Luffy. Tadi nggak diajak kondangan ya teman Mbak Nurjana ya. Kasihan. Jadi gitu. eh Kenapa sih gitu kan perayaan peringatan arwah orang beriman itu eh perlu kita rayakan itu atau secara khusus perlu didoakan ya. Hal ini kaitannya sama ajaran gereja Katolik ya dan ini adalah dogma dan dogma itu no debat lah ya nggak boleh debat kita dan kali ini saya bakal pakai dalil lah supaya nggak terlampau jadi domba yang tersesat. Tapi kalau saya tersesat, tolong kawan, ingatkanlah kawan, gitu kan. Siapapun, ingatkanlah saya, gitu. DM saya lah, gitu. Seperti ketika kemarin itu, apa ya, ada yang nyampein, Cicero yang kamu maksud, itu antara Cicero sebelum Marcus Aurelius, sebelum Marcus Aurelius, apa yang difiksi, gitu kan. Itu dua yang berbeda. Shalom Masih, ya, itu. Siapa ini? Oh, ini Victor Mando ini, orang Subic ya. Ya, Victor ya, Armando. Ya, salam, selamat malam. Ya, hari ini saya pakai dalil. Di gereja Katolik itu ada sebagai norma yang pasti dalam pengajaran iman dan moral terdapat sumber itu berupa tradisi gereja yang hidup. Terus ada Alkitab, ada Magisterium, ada Katekismus lah ya. Dan kalau yang Alkitab, Magisterium, dan Katekismus itu kan tebel-tebel itu loh. Saya nggak nyanda lah pasti gitu kan.
Nggak nyampe lah. Biarkan itu kaum klerus ya, yang belajar di ini, di apa, di seminari itu. Sesuai kemampuan saya aja lah, pakai yang praktis. Yang praktis ada di Kompendium Katekismus Gereja Katolik gitu. KKGK ya gitu. Eh, yang praktis pakai ini. Terus ini ada diterbitkan dalam bahasa Indonesia, terbitan Canisius. Terus disusun, yang tim penyusunnya ialah diketuai oleh Kardinal Joseph Ratzinger tahun 1992. Aku pun belum lahir. Dan kemudian eh, menjadi Paus Benediktus ke-16. Paus itu pemimpin umat Katolik sedunia ya. Dan isinya pertanyaan dan jawaban. Lalu jawaban-jawabannya jawaban yang cukup singkat tapi ada maknanya lah ya. Lalu terdiri juga dari gambar-gambar yang eksotik, yang estetik lah ya gitu kan. Biasanya kita kan lebih seneng lihat gambar-gambarnya daripada tulisan-tulisan yang panjang. Dan gambarnya bagus-bagus, gambarnya buku ini. Bagus-bagus gambarnya. Pak Donald Haris Sihotang, selamat malam Pak. 2 bulan yang lalu kita bertemu ya Pak. Ini saya lagi bahas sesuai dengan saya ngadain polling Pak sebelumnya soal kehidupan pasca kematian sama ini tragedi kemanusiaan di Palestina Pak. Salam Pak, hormat Pak. Ada ini gambar-gambarnya bagus-bagus. Gue kasih tahu gambar-gambarnya di kompendium ini. Estetik gambarnya. Banyak gambarnya tuh. Kayak ini ya, kayak video klipnya Hindia. India Fish. Cakep-cakep gambarnya. Banyak gambarnya ini. Bagus-bagus. Dan ada keterangannya sih sebelah belakangnya. Karya siapa, ada di mana sekarang gitu. Ini yang paling mirip ini ya sama sama video klip India. Dan masih banyak lagi lah ya gambar-gambar yang menarik sebenarnya. Tuh. Kembali lagi, kenapa perlu diperingati kan hari peringatan arwah orang beriman ini gitu kan. Saya akan jawab dengan membaca secara letterlek lah ya, tanpa menafsirkan gitu loh. Nggak mampu lah kayak nafsirin tuh. Jadi bacanya secara letterlek saja. Nggak pakai lah ini hermeneutika. Nggak pakai lah ya gitu. Jadi saya akan baca di ini ya, di bagian ada ini aku percaya Persekutuan Para Kudus bab 3 ya. Nomor 195. Udah aku tandain sih. 195. Ini adalah lanjutan dari 194 yang pertanyaannya itu apa arti Persekutuan Para Kudus. Terus di 195 itu langsung ini ya. Aku baca ya. Jadi aku baca aja secara letterlek. Ungkapan ini juga menunjuk pada kesatuan antara orang-orang suci, yaitu antara mereka yang berkat
rahmat Allah dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit, yang masih berjuang di dunia ini, yang lainnya sudah melatih hidup di dunia dan sedang mengalami proses pemurnian yang membutuhkan bantuan doa-doa kita. Yang lain sudah masuk ke dalam kemuliaan Allah dan mendoakan serta menjadi pengantara kita. Semua anggota ini bersama-sama membentuk satu keluarga di dalam Kristus. Seperti itu. Lalu dilanjutkan ke, ya pada intinya ya butuh doa-doa kita, leluhur-leluhur itu kan. Lalu di nomor 208. Nah, soal pasca kematian langsung nih. Apa itu pengadilan khusus? Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berakibat langsung terjadi setelah kematian melalui jiwa yang abadi. Setiap orang akan menerima pembalasan sesuai dengan iman dan perbuatannya. Pembalasan ini bisa berarti masuk ke dalam kebahagiaan surga secara langsung atau proses pemurnian, atau masuk ke dalam kutukan abadi neraka. Itu. Terus dilanjutkan langsung ya. Lanjutkan langsung ke 210. Nah, aku lanjutin 210 itu langsung pertanyaannya api. Apa itu api penyucian? Api penyucian ialah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Adalah kepastian akan keselamatan kekal mereka. Tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Nih. Terus langsung dilanjutkan 211 ya. Bagaimana kita bisa membantu jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan di api penyucian? Karena ada persekutuan para kudus, kaum beriman yang masih berjuang di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan mempersembahkan doa-doa untuk mereka, khususnya kurban ekaristi. Kita juga dapat membantu mereka dengan beramal, indulgensi, laku tapa, dan tobat. Itu. Jadi acara ketika tanggal 2 kemarin, misa, itu salah satunya ya untuk membantu jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan, seperti itu. Ya setiap tahun dirayakan, terus ini sampai, kalau nggak salah sampai tanggal 8 ya, mendoakan supaya mendapat indulgensi penuh, kayak gitu. Terus setiap tahun yang dirayakan ya. Terus setiap tahun pasti ada yang doakan, dan kalau mau didoakan tentu syarat utamanya ada, dan syarat utamanya ialah wafat dulu, meninggal dulu atau mati terlebih dahulu lah. Jangan mau didoain dulu lah ya. Tentunya yang meninggal baik secara wajar maupun tidak wajar ya. Ada menyoal soal ya bicara inilah ya, bicara kita soal mati secara wajar maupun tidak wajar gitu. Kita bisa mudah itu kan mendengar angka kematian yang nggak wajar di jalur Gaza. Aduh ini Mando, kamu nanti dulu ya bikin pertanyaan-pertanyaannya. Kamu tuh udah tahu sebenarnya, karena kamu kan belajar ini kan. Kamu kan belajar teologi kan kamu. Ya belajar jadi guru agama kan. Kamu tuh tahu jawabannya. Aku mau yang inilah, yang fokus di tanggal apa? Tanggal 2 kemarin. Gitu. Dan tadi ya, kita bisa ngelihat tuh angka kematian yang tidak wajar itu terjadi di jalur Gaza gitu ya. Dan bagi saya pribadi itu tentunya nggak perlu mengaku juga itu beragama apapun ya untuk mengecam perang yang terjadi gitu loh ya, yang terjadi di Palestina, Israel ya, terus yang kayak juga di Ukraine kemarin gitu, Armenia, Azerbaijan, terus ya konflik yang di Suriah gitu, kayak di Yaman juga gitu, terus ada kayak junta militer di Myanmar gitu kan, banyak korbannya itu. Ya kita nggak perlu beragama apapun juga kayaknya untuk mengecam kayak gitu ya. Dan marilah kita juga itu apapun agama kita gitu, marilah kita bawa lah korban-korban itu yang merupakan warga sipil lah, lansia, orang dewasa, anak kecil gitu loh.
yang nggak bersalah tentunya gitu, yang paling lemah lah, yang paling lemah ya, yang paling jadi korban tuh ya kayak gitu tuh. Kita bawa lah dalam penggalan doa kita masing-masing ya, semoga mereka mendapat kedamaian, ketentraman jiwa gitu ya, dan memohon juga gitu loh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, supaya seperti para pemimpin itu ya, pemimpin dunia gitu ya, membuat-buat keputusan itu terdorong oleh keinginan luhur itu loh, menghentikan kekerasan sehingga perang ini nggak makin meluas gitu. Karena ormas-ormas itu kan, ormas-ormas basisnya kan macam-macam gitu ya, itu bisa dengan spektrum pemikirannya masing-masing gitu, yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Belum lagi bisa, belum lagi belum bisa inilah, belum bisa dipetain juga kadang pemikirannya gitu ya. Terus mana bisa bikin senjata sendiri gitu, atau memang dipersenjatai gitu ya. Itu kan bahaya ya gitu loh, korbannya ribuan gitu loh, warga sipil di Palestina dan Israel. Dan kalau ditanyakan apakah apakah iya gitu loh semua orang Palestina itu join join Hamas gitu kan, kan enggak juga ya kayaknya gitu loh. Dan apa semua orang Israel itu pasti gabung gerakan Zionis yang secara intensif gitu kan, juga enggak kayaknya gitu. Kayak juga enggak lah ya gitu. Jadi pasti yang lemah itu jadi korban gitu kan. Dan pemimpin agama Katolik gitu ya dunia, Paus Fransiskus itu mengecam perang, apapun perangnya gitu ya. Seperti Santo Fransiskus Assisi itu mengecam perang dulu kan, sampai ketemu sama Sultan Malik Al-Kamil itu, kalau Santo Fransiskus Assisi kan gitu. Dan Paus Fransiskus mengecam perang gitu loh. Aku baca di Reuters kemarin itu, secara normatif lah ya, menyatakan ada solusi terbaik itu ya bentuk dua negara yang secara definitif lah ya, mari akui lah gitu, Palestina sebagai negara yang berdaulat lah ya. Dan beliau juga berharap Yerusalem bisa jadi kota suci bagi tiga agama Abrahamik ya, ya kayak Yahudi, terus seperti apa, eh, Krist, agama Kristiani, dan agama ini ya, agama Islam gitu. Dan kalau bisa statusnya jadi internasional gitu kan, dengan status khusus lah. Jangan jam segini sih, belum masih jam segini kayak gitu mat. Gue bisa gereja mau tidur gue. Tapi ya Israel juga konsisten nolak status khusus tersebut ya gitu loh. Yerusalem Timur waktu direbut sejak 1967 gitu ya, dan dideklarasikan itu sebagai Yerusalem tahun 1980 ya. Seluruh Yerusalem itu adalah ibu kota yang bersatu dan abadi. Sementara sebagian orang Palestina tuh memandang bagian timur Israel itu sebagai ibu kota negara mereka masa depan. Ya, tampak dominan perkaranya ini perkara rebutan wilayah lah ya gitu loh, bukan semata-mata perkara agama gitu kan. Sejak tokoh kelompok Fatah yang nasionalis dan sekuler itu meninggal, itu kan, ya Yasser Arafat ya, yang lebih ngandalin diplomasi, meninggal, itu Hamas itu dengan paham keras yang non kompromi sama Israel itu berkuasa dudukin Gaza. Lalu pertanyaannya tentu, yakinkah ini full problem agama gitu kan? Tentu kita bisa meragukan itu, apapun bentuk support militer dari kekuatan-kekuatan yang besar gitu kan, negara-negara lain, dan isu-isu seperti sejarah, ideologi, kesukuan, tribe di Jazirah Arab sana gitu kan, ya pasti jadi korban ya masyarakat sipil di sana gitu kan, baik di Israel dan Gaza. Dan berapa ribu nyawa yang sudah diriliskan, sekitar 10.000 lebih jadi korbannya. Dan jiwa-jiwa korban perang maupun agama, mari kita doakan lah ya. Pasti kita tersentuh lah keprihatinan kita kan. Dan setahu saya di gereja Katolik itu keselamatan jiwa yang abadi juga bisa didapat dan dicapai gitu loh, bagi mereka yang bukan karena kesalahan sendiri, nggak mengenal ajaran ajaran Kristiani, ajaran Tuhan Yesus Kristus itu dan gereja Kristus sendiri, tetapi secara jujur juga gitu. Syaratnya nggak tahu, tapi syarat yang berlaku juga mencari Tuhan juga gitu loh, dengan
mencoba melaksanakan kehendak Tuhan melalui suara hati itu juga bisa kok dapat keselamatan gitu loh. Ini juga bisa dicari gitu di Kompendium Katekismus ini. Dan aku tetap dengan dalil lagi di Kompendium Katekismus Gereja Katolik itu di 170 itu dapat hubungan lah kita ini semua gitu antar seluruh bangsa manusia yang berasal dari sumber yang sama dan mempunyai tujuan sama. Gereja Katolik itu ngakuin juga apa yang baik dan benar dalam agama-agama lain itu berasal dari Tuhan juga dan merupakan pancaran kebenarannya gitu loh. Kebenarannya nya pakai N-nya pakai huruf besar lah ya gitu. Dan seterusnya lah. Peace, love, and gaul aja lah kita ini. Ya nggak, Mat? Dan semoga pemimpin dunia itu nggak ada yang kepikiran mencet tombol kendali neko-neko ya gitu loh. Apalagi ini saya mau serius ini. Di Kabupaten saya itu ada tugu ikonik gitu ya. Tinggal di sini Kabupaten saya itu Lampung Utara itu. Tugunya estetik, agung, tampak kuat dan tajam. Itu layaknya tombak dalam satu tempayan dan punya makna yang agung lah bagi kawan-kawan yang bersuku Lampung ya. Khususnya Lampung Abung ya. Punya makna yang baik itu. Tapi di sisi lain saya juga mengetahui di situ nggak ada unit control panel itu loh. Dan memang itu juga bukan kamuflase alusista gitu loh. Khususnya misal ini ya kamuflase rudal balistik itu juga bukan. Jadi peace love and gaul aja lah kita ini ya. Jadi peace love and gaul aja kita inilah. Gitu. Tadi kan aku pakai inilah untuk ngedalil tadi ya, aku pakai Kompendium Katekismus Gereja Katolik lah ya. Terus soal konsep kehidupan pasca kematian ya. Aku juga mau share pengalamanmu, aku baca buku gitu ya. Salah satunya isinya adalah konsep-konsep pasca kematian itu dari pandangan suatu tokoh yang tercatat di satu buku gitu. Bukunya judulnya Alam Pikiran Yunani, ditulis wakil presiden kita yang pertama. Wakil presiden kita yang pertama nulis buku, bro gitu. Tuan Enoli Pak Muhammad Hatta. Di buku ini diterbitkan sama Tinta Emas Indonesia, nggak terlalu tebal, cuma 176 halaman, ditulis 3 bagian. Bagian pertama ditulis aku nyontek nih ya, ngebaca biar cepet ya. Di pengasingan di Bovendigul dan diterbitkan waktu itu kan diasingkan ya di Bovendigul, Papua sana. Terus diterbitkan di pengasingan ketika di Banda Neira 1941 gitu. Dan bagian kedua, ada 3 bagian ini. Bagian kedua diterbitkan di Jogja 1947. Ini lagi sibuk habis agresi militer tentunya ngurusin Republik Indonesia Serikat ya. Dan bagian ketiga itu di Jakarta 1968, udah selalu ini. Dan bagian pertama terdiri dari uraian era sebelum Socrates lah ya gitu. Terus bagian kedua era klasik Yunani, dan ketiga terdiri dari pandangan yang eksis ketika era penjajahan Romawi atau Helen Romana, seperti Epikureanisme gitu kan, Stoa gitu, dan pandangan ketika masuk masa religi di akhir pandangan yang diakhiri pandangan Platinos. Ini Andi Prima, halo. Kayak gitu. Di sini ada pasca kematian juga, kehidupan pasca kematian menurut pandangan Pitagoras. Biasanya kita di buku matematika, tapi ternyata Pitagoras mikirin kematian juga gitu ya. Di bagian menurut pandangan Pitagoras itu ya, di bagian pertama buku ini, jiwa manusia itu berasal dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena dosa. Manusia akan kembali ke langit, lingkungan Tuhan bermula apabila habis disucikan dari dosa-dosa itu. Ada kepindahan jiwa dari makhluk yang sekarang kepada makhluk yang akan datang dalam proses pensucian. Halo Bang Riki. Nah, ajarannya ini berusaha lah mendidik kebatinan itu dengan berusaha mensucikan roh lewat tirakat, termasuk makan sayur dan buah saja gitu. Serta sering berefleksi dan bermusik untuk membersihkan roh itu sendiri gitu kan. Nah, terus lompat dari era klasik ya, terus masuk ke keruntuhan Yunani itu diawali Epikuros itu.
Sudah, iya bang. Siap bang. Tadi nggak tepat nur bang. Ada Epikuros itu loh. Pandangannya itu manusia itu semata-mata itu sifatnya fana aja gitu kan. Terus nggak kembali lagi gitu. Terus manusia hasil daripada satu kebetulan yang nggak dapat diselidiki gitu. Dan oleh karena manusia sudah mati itu nggak bisa hidup lagi. Hidup dunia ini ya hidup dunia ini pasti terbatas juga kan gitu. Halo Sally. Maka hidup itu ya barang yang sementara dan nggak ternilai harganya. Nah setelah mati ya segala kesenangan akan hilang. Sebab itu selama hidup lah petiklah segala yang baik ya. Terus em, dari ketakutan yang dibuat oleh mitos-mitos ya agama-agama Yunani dulu gitu ya. Manusia itu akan ini eh, bebas itu akan tenang dia gitu. Apabila ia terlalu yakin gitu. Nggak ada upah atau derita dari sesudah mati itu dan harapannya ketakutan itu akan lenyap tadi ya dan manusia akan mengarahkan hidupnya di atas dunia ini ke jurusan mencari kesenangan serta menimbulkan kegembiraan sejaran sama prinsip-prinsip orang-orang sekarang itu yang pursuit of happiness gitu loh. Ini malah nggak ada surga bang. Menurut Epicurus ini kagak ada surga bang. Nggak ada surga bang. Jadi di dunia inilah bang surganya bang. Kayak gitu bang. Menurut Epicureanism gitu bang kayaknya bang. Terus ada Stoa juga pandangan bahwa kebetulan di dunia ini nggak ada gitu. Segala hal itu terjadi bergerak sebagai suatu kemestian yang tidak dapat diubah gitu kan. Budi hidup setinggi tingginya terus ya iyalah menurut hukum alam kan itu sebab akibat alamiah gitu. Juga ini nggak ada ini ya tampak juga nggak ada pembagian tubuh dan jiwa gitu. Jangan-jangan ini juga nggak ada ini pembagian antara dunia dan alam baka inilah monisme lah ini ya kayak gitu. Ketunggalan aja lah gitu sama kayak yang tadi. Bebas riba aja. Waduh bang, janganlah bang. Riba itu ini bang, apa untuk pertumbuhan ekonomi itu bagus itu bang. Harus ada bang, sebagai nilai tambah bang. Terus masuk ke masa religi itu ada ini ya, ada Neopitagoras pandangnya sama lah kurang lebih sama Pitagoras itu kan. Dan itu pangkal dari kepercayaan tentang inkarnasi menurut orang-orang Yunani di buku ini Alam Pikiran Yunani ya gitu. Terus ada Philon Alexandria yang pengaruh juga sama budaya-budaya Alexandria di Mesir itu kan. Dia mikirnya gini, konyol ini kan. Kehidupan sehari-hari dan masyarakat dan negara itu nggak begitu besar artinya untuk memelihara jiwa yang murni gitu. Hidup berpikir dan memandang ke atas gitu bagi si Philon ini itu lebih besar nilainya daripada hidup bergelut dengan keadaan sehari-hari gitu. Kesenangan hidup yang sebesar-besarnya itu mengabdi kepada Tuhan gitu. Tujuan tertingginya ialah bersatu dengan Tuhan gitu, dengan semangat dan perasaan. Agak konyol ini kan kedengarannya. Harusnya kita tuh juga selain ke atas ya ke samping. Dan terakhir itu di buku ini yang ngurusin apa, yang bahas soal pasca kematian itu ada Plotinos itu. Pandangannya tujuan hidup manusia itu semata-mata itu mencari persamaan dengan Tuhan malahan. Agak ngeri nih. Budi yang tertinggi ialah menyucikan roh gitu kan. Mensucikan roh adalah satu-satunya menuju cita-cita dan kemurnian gitu. Terus benda yang ada di sekitar manusia hendaknya diabaikan aja sama sekali. Dan jiwa itu harus mencoba semata-mata hidup dalam lingkungan alam rohania dan alam pikiran gitu. Hanya dalam alam rohania dan alam pikiran tadi itu jiwa dapat melatih diri untuk mencapai langkah akhir yaitu bersatu dengan Tuhan. Ini hanya dapat dicapai gitu dengan mengembangkan perasaan yang luar biasa gitu, yaitu rasa keluar dari diri sendiri dengan ekstase dari amat. Bang Riki, saya kemarin ketemu pulang gereja saya kemarin ketemu Pak Victor beliau dari kantor cabang lagi naik ke Masjid Jami bang. Terus saya lewat dari gereja, kok pulang dari gereja bang. Saya panggil bapak, turun tangga bapak bang. Salim saya bang sama bapak. Kangen juga sama bapak saya bang. Tapi tadi nggak ketemu orang-orang gisting tadi saya. Ketemu orang-orang. Aduh bang Pius, jangan bermas bang.
Jangan bang, nggak kuat bang. Abang ke ini aja bang, Bang Pius. Ke Masjid Jenderal Sudirman bang, Jogja bang ya. Sama Apip sama Fahmi bang, apa bang? Dan pandangan Platinos tadi itu ya mengakhiri alam pikiran Yunani yang membuat sedih juga. eh, Sekolah-sekolah pemikiran baik yang mistik maupun filosofi itu di ini yang aroma Yunani itu ditutup sama Kaisar Roma kan, itu dalam penjajahan kekuasaan Romawi kan waktu itu, dan pengajar-pengajarnya kabur ke Persia gitu kan, yang sekarang Iran gitu, pantas Iran canggih ya gitu kan, dan Kaldea yang nggak dikuasai sama Romawi. Dan selain terdiri dari soal pasca kematian tadi itu, ini juga terdiri soal asal usul. Oh kemarin tempat Nurnya, ya bang, ya bang, saya udah ngeliat ini ya bang, apa storynya Nur, ada TV bang, tadi saya bawain Nur dispenser bang, sesuai permintaan. Semoga bahagia ya kawan kita ya. Happy bener lah dia, akhirnya kan dapatkan kepastian ya. Semoga langgeng lah sampai ini, sampai kakek nenek. Dan ini selain tadi ya soal kehidupan pasca kematian, tadi ada kisah para pemikirnya soal asal mula alam semesta gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu, terus ajaran moral etik gitu kan, yang sesuai dengan konteks sejarah Yunani gitu loh. Dan ini juga ditulis itu pandangan terkait negara gitu loh, negara ideal itu seperti apa gitu, ditulis di sini khususnya para pemikir masa klasik gitu ya. Dimulai itu salah satunya murid Socrates yaitu Platon itu kan membahas soal negara ideal. Waktu itu dia hidup di saat Athena ngalamin kemunduran setelah ngalamin begitu banyak keunggulan di berbagai bidang. Tapi muncullah kesenjangan ekonomi yang meningkat, itu persaingan politik yang makin keras gitu kan, kekuasaan aristokrasi, oligark, dan demokrasi itu silih berganti, itu nggak ada kestabilan. Dan menurutnya nasib Athena hanya dapat tertolong dengan memperkuat dasar pemikiran masyarakat dan menyehatkan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah menurutnya perlu dipimpin sama filsuf yang jadi raja, atau raja yang jadi filsuf itu loh. Supaya kesengsaraan di dunia ini berakhir katanya. Optimis sekali dia. Kebijakan itu menurutnya itu ya bukan diputuskan berdasarkan pendapat orang seorang atau seluruh rakyat juga gitu, tapi berdasarkan ajaran atau gagasan yang berdasarkan pengetahuan dan pengertian menurut dia. Struktur dalam masyarakat itu bergantung ya pada kelakuan manusia itu, maka kelakuan manusia itu yang harus dipatuhkan dengan pendidikan. Dan Platon ini menitik beratkan pada pembinaan tadi ya masyarakat dan persoalan pendidikan. Negara ideal memperjuangkan hilangnya kemiskinan dan menegakkan keadilan. Terus yang kedua itu negara menurut Aristotle. Aristotle itu nggak mengemukakan cita-cita yang luar biasa seperti Platon tadi, enggak, dia santai aja kayaknya dia ini. Ya pandangan bahwasannya ya yang dianjurkan itu mesti sepadan dengan kepentingan di masa itu. Kalau istilah sekarang kontekstual, relevan gitulah ya. Terus sistem pemerintahan yang diidealkan apapun itu bisa dibelokkan menurut Aristotle ini. Monarki ya, kekerajaan itu bisa jika dijalankan secara sewenang-wenang akan jadi tiran juga. Aristokrasi itu yang dijalankan oleh sedikit orang dengan pembawaan dan kecakapan bidang-bidang gitu kan, kecerdasan bidang-bidang gitu ya, bisa keliru bila terjadi pergantian berdasarkan keturunan, dan bisa dibelokkan kondisi perekonomian yang nggak stabil. Dibelokkannya itu nanti bisa terganti itu dengan kekuasaan aristokrasi uang, sehingga menjadi berubah jadi plutokrasi lah. Dan ternyata plutokrasi ini juga ditantang sama demokrasi yang berdasarkan jumlah orang. Keseluruhan rakyat ini bisa memberi pertimbangan katanya gitu kan. Dan Aristoteles sebagai orang tengah ya, dia ini orang inilah privilege ini kan. Dengan segala pandangannya menganggap yang ideal itu adalah kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi yang sebaik-baiknya. Itu adalah yang paling baik menurut dia. Dan sebab kalau demokrasi itu ada potensi rakyat itu mudah tertipu gitu. Sehingga hak pilih menurut dia itu harus dibatasi gitu. Untuk orang-orang terdidik aja menurut dia gitu. Itu menurut Aristoteles lah, masa itulah. Sesuai konteks zamannya ya gitu, dia orang kelas menengah, dia anak
anak dokter Istana Makedonia gitu ya, hidup tahun ya 380 sebelum Masehi itu. Wih, kapan itu? Nggak kebayang kan? Terus belajar di Athena 20 tahun, keliling dunia, meluaskan pandangan, dan kembali ke Athena di umur 50 tahun itu loh. Terus ngajar di Athena, lalu 12 tahun ya, lalu ada timbul gerakan anti Makedonia gitu kan. Dan dia ke bawah-bawah lah ya gitu. Lalu dia pergi lah dari Athena menuju Kalkis, tempat dia beristirahat di hari tua. Meninggal umur 63 tahun. Lalu kalau kita bawa ke konteks masa sekarang ini kayak mana ini? Era-era sekarang ini ya, hari-hari ini gimana gitu kan? Kita ini kan sepakat juga ini install ini ya, install demokrasi sebagai sistem lah ya, yang established di Republik C gitu. Nah, sistem ini kan ada sisi idealnya gitu loh, tentang kesamaan di hadapan hukum gitu kan, terus posisi kebebasan dalam ruang publik gitu kan, toleransi sebagai wacana mayoritas gitu kan, perkara anti tirani, anti diskriminasi, dan keterbukaan serta nilai-nilai luhur lainnya yang bisa kita perdebatkan itu. Tapi juga di sisi lain gitu loh. Ada sisi inilah, ada sisi teknisnya yang praktikal lah ya gitu, cenderung kotor mungkin. Ya yang kita maksud ini maksudnya sebenarnya itulah coblosan itu sendiri gitu loh. Perkara coblosan, perkara elektoral tuh kesannya kan agak kotor itu ya. Prosesnya gitu agak kotor itu. Dan antara yang ideal tadi, yang aku sebutkan ideal di awal tadi, sama yang praktikal tadi, yang praktikal kemudian tadi, itu keduanya itu kadang nggak saling mencerminkan gitu loh. Yang luhur tadi dan yang cenderung praktikal tadi gitu kan, itu nggak saling saling mencerminkan satu dengan lainnya gitu. Yang satu kelihatannya sangat ideal gitu kan, yang satu cenderung terlalu sederhana gitu. Terus waktu kita milih itu rasanya itu kok kecanggihannya hilang gitu kayaknya, keluhurannya kayaknya kok hilang gitu ya kayaknya. Tapi ya begitulah sistem ya, itu alternatif, kita pun juga nggak banyak gitu kan ya. Ya sehingga ya kita perlulah itu ya, kadang dengan keterpaksaan mungkin milih lah ya, tentu kita harus ambil keputusan gitu loh. Dan kalau perlu dianggap ngeritik sistem itu, aku coba referensinya itu kayak kata-katanya Pak Fahri Hamzah gitu ya kan. Ini kenapa demokrasi bisa lumpuh itu, bahkan bisa mati itu kan, karena dominan pakai uang gitu, dan bukan pakai pikiran. Ada banyak uang itu baru bisa maju, punya buzzer gitu kan, baru bisa berani ngelawan kayaknya gitu kan. Kalau uang yang masuk terlalu banyak dalam sistem politik gitu kan, maka yang menang yang berkuasa tentu ya pemilik modal gitu kan. Kayaknya nggak boleh deh transaksinya itu seperti itu kan, rasanya itu bakal kasar sekali ya. Semakin kasar transaksinya itu antara rakyat dengan calon pemimpinnya gitu, semakin kasar nanti pemerintahannya nanti untuk akalin rakyatnya gitu kan. Dan semakin luhur transaksi antara pemimpin dengan calon pemimpin dengan rakyatnya itu berupa ide-ide, transaksi moral, sejarah gitu. Semakin luhur lah, mungkin ada kecenderungan itu ya, semakin luhur pemerintahan melayani rakyatnya gitu kan. Kayak kata-kata itu, your currency itu is your moral gitu, your idea gitu kan, your history gitu kan. Nah, harapannya demikian lah, dan semoga sejarahnya pun demikian lah gitu ya. Ada karena kan biasanya potensinya ya terabaikanlah rakyat itulah, karena abis ngasih duit udah ngerasa dia ini ya, udahlah gitu, sudah ngerasa ngasih duit lah pasti abaikan itu kan. Dan kalau dipikir-pikir juga benar ya, yang nyatuin republik ini kan juga bukan uang gitu loh. Yang nyatuin kita ini ya pikiran-pikiran dan mimpi-mimpi yang sama gitu loh. Kalau kita nonton Barcelona itu kan Katalan ya itu. Di Barcelona itu Camp Nou itu, secara ekonomi kita bisa lihat lah kemegahan Camp Nou ya. Nggak mungkin ada jalan jelek di sana. Nggak mungkin ada jalan bolong di sana itu, di seputaran Camp Nou itu kan nggak mungkin itu loh. Secara ekonomi mereka ya maju ya, berkembang gitu kan. Terus secara infrastruktur sebagai kota besar ya maju lah. Infrastruktur kurang apa lah pasti kan, kota modern gitu, Barcelona, Catalonia gitu. Tapi mereka mau pisah loh dari Spanyol gitu loh.
Kaledonia Baru sama Prancis juga juga pengen gitu kan bisa memisahkan diri gitu kan. Tentu bukan karena kurang jalan infrastruktur yang secara fisik tadi, tapi karena mungkin ya jalan pikirannya malah nggak nyambung gitu. Karena jalan pikirannya nggak nyambung gitu, idenya nggak nyambung gitu kan, gagasannya nggak nyambung gitu. Dan kenapa kita yang 17 ribuan lah ya, 17 ribuan island gitu kan, archipelago inilah ya gitu, 17 ribuan pulau ini bisa gabung gitu ya. Tentu inilah karena kita punya jalan pikiran, masih punya jalan pikiran, ide-ide dan cita-cita luhur lah ya. Ada Pancasila ya yang digali sama funding parents kita. Jangan funding father aja, tapi tapi ini funding mother juga harus, jadi kita sebagai funding parents. Apa ini Bang Bius? Barca buka bisnis makanan cuy. Yoi. Emang begitu Bang. Itu dia ini Bang, 20% dari perekonomian Spanyol itu Bang. Signifikan kalau Katalan cabut dari Spanyol Bang. Itu. Dan kita periksa juga kalau kita periksa itu Pancasila itu kan nggak ada duitnya ya, tapi ya sila kelima tetap keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu perlu diupayakan terus kan itu. Dan ya kita tunggulah yang bagi-bagi pikiran-pikiran yang sehat gitu loh. Ya gitu. Nah, supaya sistem demokrasi yang kita install ini juga berkembang lah ya, ini lebih oke gitu, lebih baik gitu. Saya juga pernah nonton ini, ada tiga aspek lah yang harus jadi bagian perbaikan itu loh. Ya kita tipis-tipis lah kayak gini lah, santai mempertanyakan itu apa maksud demokrasi ini kan, formalitas kah, prosedural kah, atau terlampau sakit tak kondisinya gitu, atau kita perlu bela juga ini demokrasi kita ini kan, apa masih kurang bebas, apa terlampau bebas itu. Dan kalau ada yang beda pandangan itu ya sosok aja nggak apa-apa, yang penting kita jamin hak dia untuk ngomong juga kan itu, ya nggak apa-apa kan itu, beda juga harus, yang penting nanti ada titik temu lah itu pastilah, yang penting ada komunikasi kan. Yang pasti juga nanti demokrasi itu kan, ide demokrasi kita ini juga pasti terus bertumbuh, berubah bentuk kan, dan berusaha eksis pastilah sama sistem kan. Dan semoga keluran-keluran dalam demokrasi tadi gitu yang kita sebutkan tadi ya di awal itu, kayak anti tiran, anti diskriminasi, kayak yang positif-positif tadi lah ya itu, menjamin hak-hak kita gitu, terus hak dasar ya itu, terus bisa keluran-keluran itu yang keluran-keluran yang dalam demokrasi tadi bisa dijaga. Ya kalau perlu malaikat yang jaga gitu kan. Apa sih Bang lo ini Bang? Where do we come from? Why we are here? Waduh Bang, itu ini Bang, lagunya ini Bang ya, apa sih, Spirit Carry On Bang ya. Tadi udah gue bahas Bang di awal Bang, udah selesai masalah pasca kehidupan ini Bang, pasca kematian itu Bang, udah gue bahas Bang ya. Terus yang kedua dari sisi institusi lah, itu harus tentu semakin terbuka gitu, lembaga-lembaga, jabatan-jabatan publik itu makin bisa open, keterbukaan di sistem ini ya. Dan yang berikutnya itu pemimpin itu perlu kita dapat yang ya terbaik juga. Percuma sistemnya oke gitu, tapi agen-agennya yang di dalamnya nggak oke ya percuma juga kan gitu. Tentu pemimpin yang pikirannya bisa dipakai untuk memperbaiki keadaan, itulah yang kita butuhin kan. Dan di pesta demokrasi pemilu itu kita berjudi loh gitu.
Sebagai republik itu kita judi ya. Judi lah, 5 tahun sekali lah kita judi. Tentu kalau kita ketemu dalam perjuangan itu, kalau kita ketemu pemimpin yang baik gitu ya, ya mudah-mudahan keadaan semakin membaik gitu, makin asik aja. Dan dalam perjudian 5 tahun ini lah, perjudian 5 tahunan ini, dalam perjudian ini masa nggak ada modal? Pasti ada modalnya bro gitu kan. Kita aja perlu, kalau kalau ngedepo aja butuh modal kan gitu kan. Pinjam dulu 100 gitu supaya silaturahmi tidak putus gitu kan, biasanya begitu-begitu kan. Dan berapa sih modalnya gitu. Ini biaya yang bukan dikeluarkan setiap peserta pemilu ya gitu, tetapi ini yang berasal dari APBN itu sebesar 71,3 triliun. Waduh, serba banyak itu duitnya. Aku baru bisa lihat duit itu ya miliar-miliar karena kerja di bank waktu itu. Ini gimana bayanginnya gitu kan, kalau kemarin udah kebayang lah berapa miliar tuh udah kebayang gitu. Ini berapa ini 71,3 triliun gitu kan, untuk pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2023 itu puncaknya kan. Ya kalau nggak ini ya, lah. Terus APBN itu juga uang siapa sih gitu loh. Itu uang kita, uang rakyat, bayar pajak gitu kan. Terus dengan apa, dengan modal yang segitu yakin gitu kita nggak mau ikut pesta gitu kan, yakin nggak mau pakai suara diberi suara gitu kan, yakin. Tapi ya tentu bebas aja sih sebenarnya ya gitu kan. Demokrasi ini kan sekedar jalan juga gitu kan, sekedar cara gitu loh, juga bukan tujuan utama demokrasi ini ya gitu loh. Dan pemilu, pesta tadi ya juga sekedar jalan gitu loh. Kekuasaan yang didapat nanti sama yang menang-menang gitu ya di pemilu itu ya juga sekedar jalan gitu loh. Dan tujuannya apa gitu loh. Tujuannya di mana, finishnya di mana gitu kan. Ya kemana gitu. Ya tentu para pemimpin-pemimpin yang punya gagasan lah ya. Itu yang jadi sopir kan. Kalau tujuannya pasti ya kesejahteraan gitu, kayak kemakmuran bersama gitu kan, begitu tujuannya itu. Tapi ya tergantung sopirnya gimana. Kita lagi milih pak sopir itu besok kan, sama ya kadang ada support sistemnya berupa legislatif juga iya, dengan berbagai fungsinya gitu. Ya ada yang bilang kan ya demokrasinya prosedural, demokrasinya juga cenderung liberal gitu ya. Tapi ya paling enggak kan kita nggak jadi apa ya, nggak terus berubah sistem gitu ya, nggak berubah bentuk pula gini kan. Dan ini kan dalam inilah kita on the track sih, percaya aja. Hujan nggak Karemon di sana, di sini kering. Hujannya tadi jam berapa ya, jam 5-an hujan di sini, bentar doang hujannya. Terus ya itu kita kan on the track ini kan ke kemajuan lah ya, 100 tahun Indonesia merdeka gitu ya, lebih asik lagi lah ini harusnya kita ini kan. Ini kan kita dalam posisi ya perubahan ya yang gradual lah, yang alon-alon, yang penting kelakon gitu kan. On the track lah kita ini ke kemajuan, percaya aja lah, kita harus optimis lah. Aku mau pakai cara pandang yang optimis lah. Mungkin ada yang pakai cara pandang pesimistik gitu kan. Ya pilihan bebas gitu. Dan tentu ya aku juga pengen ngerayu kawan-kawan yang mungkin nanti nonton itu. Kemarin aku tuh juga kaget, ini kok jadi 1.500-an gitu yang nonton itu. Yang video sebelumnya ya gitu. Padahal biasa di angka-angka cuma sekitar 700 gitu kan. Ini kok udah 2 kali lipatnya gitu kan. Dalam 1 hari loh kayaknya sih. Aku tuh agak bingung gitu. Ada apa dunia ini gitu kan. Tapi ya sudahlah. Ya semoga semua baik-baik aja. Saya nggak kena UITE atau kena yang lain-lain ya.
berusaha sih gitu. Kalau salah ya tolong diingetin, mohon maaf juga gitu loh. Aku pengen rayu lah, ayolah besok lah gitu kan, pakai suara lah kawan-kawan gitu loh. Sehingga angka partisipasi itu bisa meningkat gitu loh. Ya, sehingga kita bisa jauh sama apa istilahnya matinya demokrasi gitu loh. Terus kalau demokrasi mati, terus mungkin kita nanti goyang gitu ya. Tentu ya amit-amit lah junta militer gitu kan ya gitu. Kita nggak ganti juga apa nggak ganti juga jadi monarki gitu kan. Tetaplah jadi republik gitu kan. Kan nggak lucu gitu. Gara-gara banyak yang apa angka partisipasinya rendah gitu. Nggak lucu lah kalau misalnya stabilitas kita terganggu. menuju menuju kemajuan kan butuh stabilitas ya. Dan ya peace love and gaul aja lah kita ini kan gitu. Sebagai ya negara berkembang kayak gitu. Aku akhirin lah. Kayaknya juga udah. Tinggal satu orang nih nonton siapa nih. Aku akhiri. Dah. Kayak cukup lah malam ini. Tuh sudah pengen ngerayu aja tadi dengan jalan pikirannya begitu. Dari mulai apa perkara kehidupan pasca kematian, terus juga krisis kemanusiaan di Gaza ya, sampai uh, ya inilah upaya ngerayu supaya ya demokrasi nggak mati gitu. Karena efeknya tadi sih, ya, ya jadi lucu lah, kayak Myanmar gitu kan, junta militer gitu, atau jadi monarki gitu kan, padahal ya udah pernah voting ini BPUPKI yang nanti itu aku cerita juga kan, salah satu aspek yang di voting di sidang BPPKI ya, itu adalah pembentukan republik gitu. Ya aku akhiri lah, aku akhiri sama ini ya. Sama apa ya, ke depan inilah apa mungkin bahas soal metain lah preferensi politik atau seleranya anak muda inilah. Terus kaitin sama identifikasi diri lah. Cuma kelar ini, aduh masih ada yang gabung-gabung ya, aku lambaikan tangan aja. Jadi aku akhirin sama lagunya Fish yang judulnya Dalam Hitungan. Stansa 1-2, bait 1-2, bait tambahannya atau yang diperpanjangnya aku belum hafal. Judulnya Dalam Hitungan. Itu geremeng-geremeng begitu. Kayak minum dulu deh. Minum dulu deh. Itu loh ya. Geremeng-geremeng gitu. Aku tak berguna jika tak diukur angka. Bertobat di media, Tuhan pasti salah sangka. Mimpi butuh dana, engagement rate-mu berapa? Terkejar berita, tragedi milik siapa? Memahat citra sesuai standarnya. Surga buka cabang, kita semua piala. 100.000 per 10 giga. Akhirat yang adil, semua orang berwenang. Sekarang semua tidur tenang. Cek lagi besok pagi keselamatan kita. Bangun bersama dunia yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan. Malaikat yang adil mengukur dalam hitungan. Kehidupan dibenahi aran redaksi. Kematian disiarkan Instagram TV. Nyanyian pujian yang termatik matrikulasi. Sangka kalah seindah bunyi notifikasi.
kita bangun bersama dunia yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan. Malaikat yang adil mengukur dalam hitungan. Semoga rohmu selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat-umat jaringan. Semoga rohmu selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat-umat jaringan. Gitu ya, lagu yang gambarin ya perkembangan yang terjadi sekarang gitu kan, beserta anak zamannya kayak gitu kayaknya sih. Mungkin kita aja malam ini, selamat malam.